Kita tidak harus selalu mengikuti standarnya orang lain ya. Menjaga apa yang kita yakini ini sebenarnya adalah bagian dari prinsip. Tapi ingatlah bahwa kita juga bisa salah dan keliru. Karena itu, prinsip kita harus memiliki dasar. Jadi bukan hanya karena kemauan kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan, ini adalah radio lebih baik. Benar bahwa hari ini ada banyak orang yang menjadikan sosial media itu sebagai standar untuk hidup mereka. Beberapa dari kita juga jadi takut kalau kita itu ketinggalan tren. Sibuk saling menilai satu dengan yang lain dan seringkali lupa untuk menilai dirinya sendiri. Cara pandang kita saat ini adalah hasil konstruksi dari proses yang sudah kita jalani. Dan proses itu terdiri dari banyak faktor. Ada yang dari faktor lingkungan, keluarga, pertemanan, sampai apa yang kita makan sehari-hari. Bahkan ya, bagi orang yang sudah mati-matian menjaga dirinya agar supaya tetap jadi orang baik, kadang-kadang masih suka jatuh ke dalam kesalahan yang entah dia sengaja atau tidak. Yang berusaha kami sampaikan adalah bahwa kebodohan itu ada dan nyata. Manusia diberikan kemampuan untuk menggunakan akalnya, berpikir, memecahkan berbagai masalah yang kompleks. Apa jadinya kalau kita hanya menjalani hidup ini ya asal hidup saja, tidak benar-benar menggunakan akal kita untuk mengembangkan diri, atau setidaknya tidak menggunakannya untuk membuat diri kita itu menjadi lebih baik. Bisa jadi tanpa sadar kita terjebak dalam ilusi kebodohan yang tidak kita sadari, dan menganggap kalau diri kita ini sebenarnya sudah cukup pinter. Kalau kita mau sedikit filosofis, definisi dari orang yang cerdas adalah mereka yang memiliki kemauan untuk terus belajar. Tentu saja dalam kemauan itu ada yang kuat dan ada yang masih lemah. Terlepas dari apapun yang memotivasi orang itu, setidaknya ada kemauan untuk belajar. Lalu, apa yang terjadi kalau orang tidak lagi memiliki kemauan untuk belajar? Tidak memiliki rasa penerimaan pada hal baru yang bisa jadi itu baik buat dirinya. Bisa jadi ini adalah kebodohan. Jika kita sekarang ini menjadi jarang menggunakan kemampuan berpikir kita untuk berpikir keras, maka otak kita tidak akan cukup terlatih untuk menghadapi kehidupan yang tidak tertebak. Kita jadi tidak siap pada hal-hal yang membebani dan cenderung melarikan diri, mencari hiburan-hiburan yang membuat kita lupa dan berpikir waktu akan membuat persoalannya selesai begitu saja. Kita menjadi sering membela diri dan memilih informasi yang sesuai dengan kita dan menolak apa yang tidak sesuai dengan kita, bahkan jika informasi itu adalah benar. Kami pun mengakui kalau kita tidak bisa mengubah semua orang. Mengubah satu orang saja kadang-kadang sulitnya minta ampun. Tapi sebenarnya keinginan mengubah orang lain ini adalah keinginan yang keliru, tanpa dibarengi dengan keinginan untuk mengubah diri sendiri. Itulah kita yang sekarang ingin mengubah orang lain, menilai orang lain, tapi lemah tentang diri, membela diri, sulit menerima nasihat, dan cenderung defensif. Apalagi orang sekarang menjadi lebih mudah tersinggung. Prinsip dan kesadaran itu dibangun dari ilmu. Ilmu didapatkan dari kemauan belajar yang kuat. Kita juga harus belajar menerima kebenaran, bahkan jika itu menyakiti kita. Yang benar harus benar, dan yang salah ya salah. Kita tidak bisa membela diri dengan dalih apapun kalau memang kita salah. Tidak boleh ada pembenaran pada hal yang sejatinya memang keliru, dan itu banyak terjadi hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki kemauan belajar yang kuat. Sedikit tips buat teman-teman yang pengen mulai belajar dan belum tahu mungkin dari mana. Tentu saja belajar itu mulai dari niat. Tapi bukan hanya sekedar niat, adalah niat yang kuat. Mulailah dari mencari tahu, membuat pertanyaan tentang apa yang sebenarnya kita pengen tahu, sesuatu yang menarik untuk kita pelajari, karena sekarang itu ilmu sudah sangat mudah diakses. Pada akhirnya itu tergantung pada diri kita. Apakah kita beranggapan itu sulit, maka ya akan jadi sulit. Jika kita beranggapan itu mudah, maka akan mudah. Sampai jumpa di siaran berikutnya.